Untuk melarikan diri dari penjara, dia menarik tali dari buku. Ambil elastis di celana. Pecahkan sendok dan ikat dengan tali. Lalu masukkan ke dalam botol untuk dijadikan ketapel. Lalu ikat benang di sekitar tempat tidur. Memanggil sipir, setelah dia masuk ke perangkap. Pura-pura sakit perut ingin ke toilet. Ketika sipir hendak memborgolnya, salah satu kakinya melintasi garis depan. Ketika penjaga membuka pintu, kaki tahanan terus menyentuh jebakan. Sendok itu menembak leher sipir seperti panah. Lalu dia naik ke atap penjara. Lalu naik ke tiang listrik. Gunakan harness sebelumnya untuk menggantungnya di kabel listrik. Dia berayun melewati pagar dan kabur. Wanita ini adalah berikutnya. Karena dia ingin melarikan diri dari penjara, dia berkelahi dengan gurunya. Setelah berantem dengan gurunya, dia naik ke podium dan mendorong guru perempuan itu pergi. Untungnya sipir tiba tepat waktu. Dan hentikan perilaku punya dia. Karena dia sering menyebabkan masalah di penjara. Jadi dipindahkan ke penjara tingkat yang lebih tinggi. Di jalan antar dia, gadis ini pura-pura sakit perut. Lalu dia berak di dalam mobil. Jadi para polisi tidak bisa menahan baunya. Akhirnya berhenti di pinggir jalan. Biar dia bisa ke toilet, abis itu langsung berangkat lagi. Penjaga curiga. Tetapi harus gendong dan lepaskan borgol kaki. Biar dia bisa membuang air besarnya. Tetapi saat sipirnya pergi, gadis itu membuka kotak besi. Mengeluarkan alat yang telah disiapkan teman sebelumnya. Dan buka sekrup di jendela. Pada saat itu sipir masuk ke dalam lagi. Gadis ini mulai pura-pura sakit perut lagi. Tapi sipir menemukan sesuatu yang aneh dari dia. Ketika sipir datang di depan, gadis itu maju ke depan langsung menusuk ke leher sipir itu. Lalu gadis itu buka jendela dan kabur. Denny ingin mengeluarkan beberapa koki dari penjara. Jadi dia ke ruang makan dengan piring makan malam. Masuk ke dalam lubang yang digali sebelumnya. Tinggalkan tahanan lain di luar untuk menjaga pintu. Dia akhirnya menembus dinding. Tapi para tahanan merasa lubangnya terlalu kecil. Dan tidak mau lewat lubang itu. Jadi dia kembali ke ruang makan. Baru sadar jika dia ditemukan oleh tahanan lain. Dia langsung mencekik lehernya. Lalu dua lainnya mengebor melalui lubang. Dia membunyikan bel di samping temannya. Teman telah menerima sinyal. Langsung aktifkan perangkat. Keduanya bergegas masuk ke rumah di sebelah penjara melalui skateboard. Lalu ganti pakaian dan bawa uang punya dia. Dan berikan uangnya kepada orang yang bersembunyi nanti. Ini adalah tahanan yang sangat berbahaya. Dia dipenjara sudah 10 tahun. Tetapi dia tidak pernah jawab wawancara. Tapi hari ini untuk keluar dari penjara, dia setuju untuk wawancara dengan penyiar. Karena dia pernah kabur dari sirkus. Jadi ketika sipir membawanya untuk wawancara, diperlakukan lebih parah daripada tahanan lainnya. Tapi meski dijaga, dia masih mengambil baterai di lengan bajunya. Saat wawancara resmi dimulai, dia mengambil kertas silver di lengan bajunya. Lalu ambil kabel listrik di dalam kertas itu. Dan ucapkan selamat tinggal sebelum mencolokkan baterai. Ada banyak asap di dalam ruangan. Saat semua lagi panik, dia mematahkan borgolnya. Saat sipir membuka pintunya, semua penjaga di luar telah kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama semua pintu penjara terbuka tanpa alasan. Dan dia lolos tanpa jejak. Sebelum naik ke mobil, tahanan ini mengambil tang besi. Mobil baru saja diperbaiki. Istri sipir mengemudikan mobil. Saat istri sipir mengemudi, kemudian di kursi belakang kendaraan bergerak. Sekarang dia keluarkan pisaunya. Dan perlahan-lahan memotong ke kursi belakang mobil. Lalu tawanan itu keluar. Ternyata dia masuk sendiri setelah memperbaiki mobil. Dan bersembunyi di jok belakang mobil. Menantu perempuan itu berteriak dan menghentikan mobil. Tinggalkan mertua lalu melarikan diri. Dan orang ini memperdagangkan mentega dengan tahanan lain. Setelah menyimpan mentega secukupnya, dia pergi ke kantor sipir. Dan berbohong bahwa surat dari sipir belum dikirim. Ditegur sama sipir. Dan minta dia untuk mengirimkannya dengan cepat. Karena dia bekerja untuk sipir. Tidak ada yang menghentikannya. Setelah berlari keluar dari penjara, dia langsung pergi ke selokan sebelah. Menuangkan semua mentega yang dia simpan dalam 7 hari. Lepaskan pakaian dan mulailah mengoleskan mentega ke tubuhnya. Sayangnya kepala dan tangannya tersangkut di lubang. Saat dia baru mulai masuk ke dalam, dia segera menambahkan lebih banyak mentega. Kemudian berhasil masuk ke saluran pembuangan.
dan berhasil lolos. Dan pria kulit hitam ini sengaja memprovokasi utusan itu. Sebagai hasilnya, dia didorong ke dinding oleh orang itu. Dan dia dikalahkan. Untung sipir sudah datang. Hentikan kemarahan orang itu. Pada saat ini, dia berani mengambil kesempatan untuk mencuri surat dari sipir. Buat alasan dan lari untuk mengantarkan surat. Ketika sipir menerima surat langsung buka. Jadi itu adalah surat yang mengandung racun. Penjara segera mengaktifkan alarm level 1. Racun menular. Penjara mengundang pembersih khusus. Sipir perintahkan untuk mengunci pintu. Dia mengambil kesempatan dan mengambil alatnya. Dan masuk ke sel. Memakai pakaian pelindung. Melihat dari jauh dia berhasil ganti pakaian. Menjadi staf anti-epidemi. Lalu dia membuka ventilasi di kepalanya dan masuk. Ikuti pipa langsung ke area yang diblokir. Meskipun para penjaga melihatnya. Dia terus memanggil penjaga untuk memasok. Dan dia keluar dari penjara. Ini adalah kumpulan video cara keluar dari penjara. Apakah menurut Anda para terpidana mati ini cerdas?